Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Ibu Bapak, saya ini ada tugas dari CGP. Saya harus memaparkan tentang identifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Nah, sebelum nanti kita diskusi, sebenarnya ini emang sistemnya diskusi, harus kolaborasi. Izinkan saya memaparkan terlebih dahulu. Kita mengidentifikasi dulu aset sekolah. Yuk kita simak penjelasannya dengan singkat mengenai materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, sekolah itu sebagai ekosistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Kemudian ada faktor biotik dan faktor abiotik. Apa saja faktor biotik yang ada di sekolah? Ada murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah, apa saja faktor abiotiknya? Ada keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Nah, sekarang yang akan kita bahas, karena ini akan mengidentifikasi tentang aset dan potensi yang ada di SD Aisyah. Jadi, kita kenali dulu nih pendekatan berbasis aset kekuatan yang disingkat ABA. Nah, pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukmali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Kenapa ada pendekatan berbasis aset ini? Kebanyakan sekolah kalau misalnya mengadakan suatu program itu menentukannya pendekatannya berbasis kekurangan. Apa sih kekurangan gitu? Apa sih yang harus dibutuhkan dari program ini berjalan? Harus ada dana berapa? Misalnya apa yang harus disiapkan? Kita beli apa, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kita adakan program, tapi yang kita tetap mengadakan program, tapi mengandalkan atau memanfaatkan aset yang sudah ada di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, ada 7 model aset utama dalam sebuah komunitas. Yang pertama adalah model manusia. Nah, kalau model manusia ini seperti sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang menghubungkan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seorang. Ada pemetaan modal aset individu, merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dimiliki setiap warga dalam suatu komunitas. Seperti halnya potensi yang dimiliki oleh setiap guru, murid, kepala sekolah, atau warga sekolah lainnya. Ada pendekatan lain cara mengelompokkannya. Ya, contohnya, misalnya tentang kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran, negosiasi, kecakapan yang menghubungkan dengan seni budaya seperti kerajinan tangan, menari, melukis, dan lain sebagainya. Itu adalah modal manusia. Ada yang kedua adalah modal
berbagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Nah, sebenarnya kita juga bisa disebut modal politik kalau misalnya untuk kalau kita misalnya berhubungan dengan komunitas lain seperti itu. Kemudian ada juga modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang berdasar. Fungsinya mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Misalnya mengidentifikasi dan memetakan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan di kegiatan dan ritual kebudayaan. Nah, ada juga modal fisik. Kalau modal fisik biasanya bangunan, laboratorium, perpustakaan, atau infrastruktur sarana dan prasarana. Nah, kalau modal lingkungan atau alam, seperti halnya potensi yang ada di sekitar sekolah, lingkungannya seperti apa. Misalnya tanah untuk berkebun, misalnya kemudian ada hasil kayu, buah, bambu, material, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada modal finansial. Finansial sudah biasa ya, tentang dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Nah, ini adalah 7 aset atau modal aset utama dalam sebuah komunitas. Nah, saya sudah mengidentifikasi aset atau modal sumber daya potensi yang ada di Asia. Kalau misalnya ini atas pengetahuan saya saja, sudut pandang saya. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, tolong bantu saya. Karena ini emang sistemnya diskusi, saya sosialisasi hanya memaparkan jalan dari diskusi. Nah, yuk kita mulai diskusi. Apabila ada yang kurang, tambahin ya. Sekarang aset-aset yang ada di SD Asia. Yang pertama yang tadi sudah dijelaskan yaitu modal manusia. Ya, izinkan saya duduk saja. Kita aja ya duduk sebentar. Nah, SD Asia memiliki sumber daya manusia yang potensinya beraneka ragam. Nah, seperti yang pertama, potensi di bidang keagamaan itu pasti karena sekolah Islam. Potensi di bidang akademik, potensi di bidang seni, potensi di bidang olahraga, potensi di bidang kesehatan, dan potensi di bidang kewirausahaan. Pemanfaatannya seperti apa untuk aset ini? Kita bisa berbagi ilmu dalam acara pengajian untuk aset di bidang keagamaan, berkolaborasi dalam pembuatan program yang berpihak pada murid dalam semua bidang, menjadi pelatih bagi guru dan sarana pengembangan bakat untuk murid dalam ekstrakurikuler sesuai dengan potensi dan bakat. Guru dapat menjadi pelatih lomba dan murid bisa berlatih sesuai dengan bidang yang dimiliki. Nah, yang tadi sudah saya paparkan tentang modal manusia, saya akan bertanya apakah ada yang kurang dalam modal usaha yang sudah saya tulis, karena nanti ini akan saya upload di LMS dan akan saya terbitkan di buku. Untuk modal usaha, modal manusia. Pas? Dah? Kalau sudah, saya lanjut. Oh iya, sok buka. Yang pertama itu dari biotik dan abiotik. Ya. Kalau tadi dilihat biotik itu justru itu mana pada sumber daya manusia saja. Coba lihat di sini. Yang biotik itu lebih ke sumber daya manusia. Kalau kita masukkan kepada 7 modal aset, itu kan sebetulnya modal aset juga itu yang 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu juga. Memang sudah saya identifikasi juga tentang yang tadi biotik. Pemanfaatannya gimana? Kalau misalnya untuk kayak sarana prasarana, saya lebih memasukkan ke modal fisik, Pak. Gitu. Ada modal fisik, tapi di sini karena modal manusia lebih ke potensi. Di sini kalau tadi kayak saat pemaparan gitu, Pak. Ya nanti saya masukkan juga, Pak, untuk tambahan. Ya, nanti biar peta konsepnya jelas. Jadi ini, jadi biotik, abiotik itu manusia itu yang dari 7 modal itu 7 Yang modal mana saja? mana saja. Ya, bisa. Kemudian yang abiotik itu mana saja. Nah, tinggal nanti
uang itu yang kemudian menjadi beranak pinak gitu, seperti itu akan lebih jelas di peta konsepnya. Nanti mungkin setelah tadi yang ini, kan yang ini ya, ada 7 modal aset. Nanti saya akan membuat peta konsep juga mana modal aset yang termasuk biotik dan abiotik seperti itu, Pak. Ya, nanti saya masukkan. Tolong dicatat. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Nah, terdapat kesamaan profesi dan keyakinan sosial ini. Ada kerjasama yang baik antar warga sekolah, baik guru, murid, dan komite. Terdapat kerjasama dengan pihak luar di bidang ekstrakurikuler. Nah, ini adalah modal sosial dari kita. Nanti boleh, nanti kalau misalnya ada tambahan, silakan. Pemanfaatannya berbagi praktek baik dalam pengembangan potensi diri dalam pendidikan di KKG umum ataupun KKG agama. Ada bersinergi dengan semua faktor biotik di komunitas sekolah dalam membuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mohon maaf ya, ini kokurikuler maksudnya. Ya, kalau intrakurikuler dalam pembelajaran, kalau kokurikuler tidak ada dalam pembelajaran tapi faktor tambahan dari intrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler adalah di luar dari pembelajaran dari intrakurikuler. Kemudian bekerja sama dengan pihak luar atau klub dalam pengembangan potensi minat dan bakat murid. Nah, ini untuk modal sosial. Menurut Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang butuh ditambahkan, saya sangat terbuka sekali. Ini hanya hasil identifikasi saya. Apakah ada untuk modal sosial? Selain kita ada kesamaan profesi, kerjasama, ada kerjasama di pihak luar juga. Apakah ada lagi? Nah, yang cukup, kita lanjut ke modal politik. Ingat ya, tadi modal politik itu bukan dalam artian politik praktis, tetapi politik dalam artian kita berkomunikasi dengan di luar dari kita. Yang pertama adalah Polres Sitamiang, Puskesmas Tipar, pihak bank, amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah, klub atau organisasi pengembangan bakat di semua bidang. Nah, pemanfaatannya kita bisa bekerja sama dengan Polres Sitamiang dalam pemberian edukasi mengenai bullying, penculikan anak, dan stop narkoba yang pernah kita lakukan waktu ada komite yang menyampaikan sosialisasi. Nah, itu adalah sebagai modal politik kita. Kemudian ada bekerja sama dengan pihak puskesmas mengenai vaksin, pemberian obat cacing, mengedukasi cara gosok gigi yang baik. Nah, ini adalah kerjasama kita di bidang politik dengan puskesmas. Kemudian bekerja sama dalam donasi, bersedekah dengan Ladismu, mengembangkan potensi diri dan pelatihan dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dengan pihak klub atau organisasi pengembangan bakat dalam ekstrakurikuler di semua bidang. Ini adalah modal politik kita. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Dengan masyarakat lingkungan sendiri, Kalau masyarakat, contohnya apa? maksudnya dengan warga sekitar. Dengan warga sekitar. Oh, bisa ini dimasukkan ke modal politik dengan warga sekitar, atau misalnya warga sekitarnya kita masukkan kepada komunitas RT atau RW. Ya, boleh nanti kita masukkan. Berarti di sini modal politik yang selanjutnya RT dan RW. Seperti itu. Ada lagi? Selain itu? Udah ya, kita lanjut. Ada modal budaya dan agama. Nah, dalam modal budaya dan agama kita ada pembiasaan Islami, ada celengan surgaku, ikut berpartisipasi dalam memperingati Hari Budaya, Bahasa Indung, dan perlombaan kebudayaan, sholat 2 berjamaah dan tampilan Islami. Ini sholat 2 berjamaah yang 8. Pembiasaan Islami menjadikan sarana penguatan kesadaran dalam beragama, itu pasti ya. Kemudian celengan surgaku juga bekerja sama dengan Ladismu untuk menguatkan kesadaran dalam berinfak dan bersedekah untuk orang yang membutuhkan. Memakai baju daerah untuk memperingati Hari Kebudayaan untuk meningkatkan rasa cinta budaya, dan ada tampilan Islami untuk meningkatkan rasa percaya diri.
jabarkan, tidak saya paparkan satu-satu. Pemanfaatannya dengan cara memakai fasilitas sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar. Pasti ya, ya pembelajaran pasti di sini ya semuanya juga sama. Kita lanjut, modal lingkungan dan alam. Nah, ini lingkungan dan alam. Lingkungan dan alam itu yang berada di sekitar kita yang kita manfaatkan untuk pembelajaran. Contohnya di sini ada sebenarnya ada Taman Cikondang. Kalau taman aspirasi mungkin terlalu kecil, tapi ada di kita ada Taman Sikoho dan ada budidaya ikan koi ternyata di depan. Setelah saya melihat ada dua budidaya ikan koi ini kita bisa manfaatkan. Pemanfaatannya dengan cara mengunjungi tempat-tempat tersebut sebagai sarana edukasi siswa. Nah, ini bisa menjadi sarana kita manfaatkan. Contohnya kan kita sudah pernah memakai Taman Cikondang dan Taman Sikoho. Mungkin nanti saat kita ada program, kita bisa mengunjungi budidaya ikan koi yang ada di depan. Kita manfaatkan kan daripada jauh-jauh kan ada di depan juga kita manfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian, nah ini adalah yang terakhir, ini modal finansial. Sebenarnya saya mewawancarai juga bendahara. Ini modal finansial ini ada dana BOS, dana sumbangan pendidikan, dana kegiatan siswa, SPP bulanan, dana catering dan minum, dana komite dan dana koperasi. Nah, BOS atau BOS itu bisa kita manfaatkan untuk operasional sekolah. DSP untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah. DKS untuk kegiatan atau program murid. Ada SPP untuk gaji guru, dana catering dan minum untuk makan dan minum guru dan murid, dana komite untuk membiayai seluruh kegiatan komite, operasi untuk simpanan wajib guru dan murid. Jadi kenapa saya mengidentifikasi aset yang ada di sekolah? Ternyata kita dengan pendekatan berbasis aset kita bisa mengandalkan, kita bisa membuat program dengan mengandalkan aset yang ada seperti itu. Jadi jangan kebanyakan kan kita selalu pendekatannya itu berbasis dengan kekurangan apa yang harus dipenuhi dalam kebutuhan tersebut, sehingga programnya tidak terjadi kalau misalnya kekurangan ini tidak terpenuhi. Ternyata kita bisa membuat program yang sederhana, yang luar biasa dengan menggunakan aset yang ada di sekolah, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya aset yang ada di sekolah. Itu tujuan saya mensosialisasikan dan berdiskusi tentang mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk 30 menitnya. Emang ini tujuannya itu saja, Bapak Ibu, mohon maaf di bulan puasa ini saya mengganggu waktunya karena emang kita dapat apa? Oh iya sekarang mah ya. Karena ini udah enggak, karena hari Jumat saya harus pendampingan dan ini harus segera saya upload di YouTube. Jadi mohon maaf. Ini jadi saya tidak memberikan apa-apa, tapi saya hanya memberikan sedikit yang sudah Bapak Ibu pahami gitu. Oh, saya juga udah tahu ini mah gitu. Tapi saya mengingatkan kembali. Terima kasih. Seperti itu. Ya. Hanya sebentar, Bu. Karena itu saja, tidak banyak. Terima kasih hasil diskusinya. Nanti notulensinya saya juga akan kirimkan ke kalian. Terima kasih semuanya. Bisa bertanya. Oh, menambahkan boleh. Kalau bertanya nanti di belakang. Menambahkan kan bisa. Oh iya, boleh bertanya. Ya, aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Apa yang disampaikan Bu Epi saya pikir sudah komplit ya, sudah mengcover dan memang apa yang kita laksanakan itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Bu Epi. Cuma mungkin hanya penekanan saya di bidang tadi aset yang berdasarkan pada sumber daya. Ini juga sih sebetulnya juga sudah kita laksanakan. Contohnya kegiatan seni yang kita laksanakan di SD Aisyah itu kan
selalu dipimpin atau nanti dikoordinatori oleh Ibu Evi. Kegiatan keagamaan seperti taksim selalu pasti akan menunjuk Pak Ajis daripada Ibu Siti, karena Ibu Bu Ajis pribadi tidak baik dalam hal taksim, pasti ke Pak Ajis. Itu saya pikir sudah sesuai dengan Pak Ajis yang mana Bu? Ini soalnya berdekatan gitu. Seperti ketika pembiasaan ketika kita masuk kita ada yang lebih ke bahasa Sunda, kita selalu tampilnya Ibu Tanti. Saya pikir itu juga merupakan aset-aset yang sudah dimunculkan oleh pihak sekolah. Nah mungkin penekanan dari saya itu memang ini harus terus dikembangkan. Jangan melulu sifatnya bahwa guru harus seragam melaksanakan satu kegiatan gitu, karena memang justru saya lebih sepakat bahwa pengembangan itu sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga nanti potensi guru benar-benar terasa. Apalagi guru yang mungkin sebagian mungkin hanya mengikuti saja. Nah kalau hanya mengikuti saja ada yang penting Abimah seragam mengikuti, nah ini kan potensi-potensi dia ini nanti kurang terasa. Mungkin guru yang sudah tampil seperti Bu Evi yang sering tampil di sini itu sudah tahu gitu kan potensi Bu Evi di bidang apa. Tapi kan bagi guru-guru yang lain bagi yang mengikuti, karena kita kalau tujuannya kita seragam guru harus begini, saya pribadi kurang sepakat. Gimana kita munculkan potensi masing-masing guru gitu. Jadi lebih dimunculkan siapapun gitu, sehingga masing-masing guru itu memiliki potensi yang luar biasa. Ya, terima kasih. Ini sebagai masukan ya. Emang untuk pemaparan kali ini emang seperti itu Bu. Jadi kita yang memiliki kan emang untuk merdeka belajar juga sama seperti itu. Kenapa ada diferensiasi? Kenapa ada pembelajaran kita harus merdeka? Karena gitu sesuai dengan potensi mereka, gaya belajar mereka gitu. Tapi pembelajarannya emang ada di kita. Tapi kita harus memenuhi suatu kebutuhan untuk murid, sama halnya dengan para guru. Mungkin saya dengan Pak Ajis potensinya berbeda. Pak Ajis keagamaannya full misalnya, saya bisa memiliki keagamaannya tapi tidak sefull Pak Ajis. Atau misalnya saya senangnya saya di atas Pak Ajis, contohnya senangnya Pak Ajis tidak. Ini memiliki potensi masing-masing. Tapi bukan dalam artian kita membandingkan, tapi kita saling bahwa potensi yang ada di setiap guru itu harus saling terasa. Seperti itu Bu, emang tujuan saya untuk pemaparan aset ini. Emang SD Aisyah ini sudah baik dalam meningkatkan atau misalnya memanfaatkan aset di modal manusia, itu sudah. Tapi kita sedikit yang dulu mungkin kita melibatkan orang tua dalam pembelajaran, karena di dalam kurikulum merdeka itu harus ada. Kita harus melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Contohnya misalnya orang tua kita misalnya mengajarkan profesi. Nah kita libatkan orang tua di kelas kita dulu. Misalnya jangan dulu kita bikin program kita ini enggak, di kelas kita dulu. Kita contohnya profesi, mau mengenalkan profesi. Ada guru, ada misalnya arsitek dan lain sebagainya. Nah kita bisa memperkenalkan di kelas saja dulu. Seperti itu di dalam pembelajaran. Pasti orang tua akan senang sekali seperti itu. Nah, itu mungkin tujuan saya dalam pemaparan aset ini. Ya. Ya, boleh. Yang pertama tentang tadi yang karena kembali lagi ke awal itu yang konsep biotik dan abiotik itu akan menjelaskan yang sebetulnya untuk guru-guru itu nanti kan masuk ke modal politik, modal sosial, modal budaya agama. Nanti jangan sampai tadi juga akan tumpang tindih antara sosial, ada di politik tentang gajismu, ada di keagamaan, ya, juga ada di politik tentang apa ya tadi ya. Nah, itu jadi nanti jangan sampai itu tumpang tindih. Nah, jadi harus didefinisikan tentang model politik itu seperti apa, harus jelas sekali mau sosial, budaya dan agama dan lain sebagainya yang itu berkaitan dengan potensi manusia. Nah, karena itu kan berhubungan. Nah, di kita yang kedua dibagi ke program itu dibagi pada dua bagian, ada yang bersifat akademik dan non akademik. Yang bersifat akademik seperti dengan kurikulum itu kan yang tadi dibahas bahwa nanti kalau kita ada pembelajaran tentang profesi kita melibatkan orang banyak, itu apakah ketika melibatkan orang banyak itu masuknya ke modal mana, modal politik atau modal sosial? Nah itu kan bersalah makanya itu. Nah
sehingga kemudian yang kedua tadi menjelaskan tentang DKS itu sudah jelas programnya ekstrakurikuler. Oh, sudah ada, karena emang saya juga menetapkan yang ada. Makanya seperti itu. Makanya harus jangan sampai ada tumpang tindih di situ, pendefinisian tentang politik, budaya, sosial, kemudian apa yang berkaitan dengan dengan manusianya. Karena di manusia itu sangat banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki. Mungkin kita belum punya potensi di bidang politik. Bidang politiknya seperti apa yang belum punya, maka itu yang harus dikembangkan dulu. Jadi harus jelas pembagiannya pembagiannya, jangan sampai ada masalah-masalah sosial, ada di masalah politik juga juga di masalah agama. Kalau kita berkaitan dengan agama dan kebudayaan, kalau dari dua itu semuanya juga masuk, semuanya dari politik maupun apapun itu masuk di agama dan budaya misalkan. Makanya hal-hal seperti itu berkaitan dengan itu dikaitkan dengan persekolahan, maka harus seperti apa konsepnya. Yang ketiga tentang fisik tadi yang dijelaskan, maka berkolaborasi dengan Sapras. Yang tadi disebutkan itu hanya fisik secara besar, sedangkan fisik yang berkaitan dengan perangkat lunak, kemudian juga yang berada di dalam kelas juga itu belum juga sebelum lengkap semuanya sampai aset-aset yang semuanya itu kemudian pada akhirnya pada ujungnya itu di satu kesatuan bahwa semuanya mengikat atau saling sambung menyambung satu dengan lain terhadap program-program baik itu di dalam akademik non akademik. Itu mungkin terima kasih masukannya Bapak. Kalau misalnya untuk yang tadi saya nanti akan masukkan, tapi kalau misalnya tadi Bapak kenapa ada di modal manusia kok ada modal politik dan yang lainnya? Setelah saya bertanya kepada instruktur saya dari CGP, apakah bisa satu komunitas atau misalnya satu modal bisa kita masukkan ke modal lainnya? Jawabannya bisa, asal pemanfaatannya yang berbeda, seperti itu. Bisa, silakan. Bukan dalam artian kita jadi tumpang tindih, tidak. Tetapi kita bagaimana cara memanfaatkannya. Kalau kita memanfaatkan di bidang sosial seperti apa, kita memanfaatkan di bidang politik seperti apa, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya untuk modal dalam satu komunitas kita masukkan misalnya dalam beberapa modal itu bisa. Betul kata Bapak tadi, kayak pembiasaan contohnya, ini juga bisa ada di modal keagamaan, modal manusia dan sebagainya. Betul, karena memang bagaimana cara pemanfaatan kita. Yang membedakan itu bukan dalam artian apa yang saya paparkan di modalnya, tetapi cara kita memanfaatkan modal tersebut. Kalau misalnya kita pakai misalnya untuk kayak pengembangan diri, berarti kita masuk ke modal manusia. Gitu. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkannya. Kalau misalnya yang tadi betul, saya emang terbatas untuk fisik karena saya juga tidak paham secara keseluruhan. Tadi kalau misalnya untuk pendanaan finansial, saya langsung mewawancarai ke keuangan. Sedangkan untuk fisik sendiri, saya hanya meraba-raba. Nanti terima kasih Bapak. Nanti saya akan tambahkan ke bersama Bapak nanti ya. Untuk ya maaf Pak, tadi tidak ini, saya jadi hanya secara mengenai. Tapi nanti betul Bapak harus dimasukkan ke dalam fisik seperti ini. Itu mungkin Bapak Ibu sudah. Terima kasih waktunya. Kata moderator sudah seperti ini, tapi nanti mungkin saya juga akan bertemu kembali di sini. Mau mungkin dulu ini saya yang bintangnya Bu Evi sekarang. Bintangnya saya. Ya, mungkin itu saja Pak Rahman. Untuk videonya stop dulu Bu Hani karena sudah. Tolong nanti kembalikan.